Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Nadir, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan matkul Sirah Nabawiyah. Di sini materinya yang saya akan jelaskan yaitu hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Untuk lebih mengefisiennya waktu, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu sebab Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Islam. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dia latar belakangi oleh tekanan dan penindasan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dalam kondisi yang semakin tertekan, Allah SWT memberikan jalan keluar melalui pertemuan Rasulullah SAW dengan sekelompok kecil penduduk. Pada pertemuan ke-12, pertemuan ini dikenal dengan nama Bai'at Aqabah. Dalam pertemuan ini, 12 orang itu dari suku Aus dan Kharat menyatakan keimanan mereka. Setahun kemudian, pada musim haji tahun ke-13, datang rombongan yang lebih besar, yaitu dari Yastrib, yang terdiri dari 73 laki-laki dan 2 perempuan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW secara rahasia di Bukit Aqabah. Setelah Bai'at Aqabah kedua, situasi di Mekah semakin tegang. Kaum Quraisy menyadari bahwa pengaruh Nabi Muhammad SAW telah meluas hingga keluar Mekah, dan mereka khawatir kekuasaan serta sistem lama mereka akan runtuh. Terus yang kedua yaitu hijrah para sahabat ke Madinah. Setelah tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah lebih dahulu ke Yastrib, atau yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Itu sebelum dikenal sebagai Madinah, kota Madinah ini disebut Yastrib. Tujuan hijrah ini bukan hanya untuk mencari keselamatan, tapi juga untuk mencari tempat baru agar Islam bisa berkembang tanpa gangguan dari orang Quraisy. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Namun ketika ia hendak berangkat bersama istrinya Ummu Salamah, keluarga dari kedua pihak menahan mereka hingga Abu Salamah ini harus pergi sendirian. Setelah beberapa waktu menunggu, barulah Ummu Salamah ini bisa menyusul ke Madinah. Kemudian banyak sahabat lain yang juga menyusul hijrah, seperti Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah atau putri Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Mus'ad bin Umair, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, serta Suhaib Ar-Rumi yang termasuk dari kalangan tertindas. Mereka meninggalkan harta, rumah, dan keluarga demi menjaga keimanan. Terus materi yang ketiga yaitu persiapan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah lalu singgah di Quba. Setelah sebagian besar sahabat lebih dulu berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy mulai merasa khawatir karena mereka menyadari bahwa kekuatan umat Islam ini mulai tumbuh di luar Mekah. Mereka takut Nabi Muhammad SAW ini akan segera menyusul para pengikutnya dan membangun kekuatan baru di sana. Karena itu, para pemimpin Quraisy ini akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. Nah, pemimpin Quraisy ini bersepakat untuk membunuh Nabi karena umat Islam itu sudah tumbuh di luar Mekah. Maksudnya itu kekuatan umat Islam ini sudah semakin hebat secara serentak agar tidak ada satu kabilah pun yang bisa dikalahkan. Namun rencana itu diketahui langsung oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah. Pada malam ini juga Nabi diperintahkan untuk segera berhijrah. Beliau pun menyusun rencana dengan sangat hati-hati dan penuh rahasia. Sebelum meninggalkan rumah, Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya
dengan memakai selimut miliknya. Nabi kemudian pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sana keduanya berangkat menuju Gua Thur yang berada di arah selatan Mekah, yang berlawanan dari jalur menuju Madinah untuk mengecoh para pengejar. Mereka bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam. Selama bersembunyi, mereka dibantu oleh keluarga Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar itu Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan, Abdullah bin Abu Bakar memberi kabar terbaru dari Mekah, dan Amir bin Fuhairah membawa kambingnya untuk menghapus jejak kaki agar tidak terlihat oleh musuh. Sementara itu, orang Quraisy mengirim pasukan mengejar sampai ke mulut gua. Namun mereka tak melihat Nabi karena atas kehendak Allah. Pintu gua di sana telah ditutup oleh jaring laba-laba dan ada sepasang burung merpati yang bersarang di sana, membuat mereka yang ingin masuk itu tidak yakin kalau di dalam gua itu ada manusia gitu. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau bertepatan sekitar 23 September 622 Masehi, Nabi dan Abu Bakar ini sudah tiba di Quba, sebuah daerah di pinggir Madinah. Di sana Nabi disambut dengan penuh kegembiraan oleh kaum Ansor. Nabi tinggal selama 4 hari di Quba. Dan di tempat itu beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Setelah segalanya siap, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, saat kedatangannya itu, penduduk Madinah itu menyambut Nabi dengan penuh sukacita, melantunkan syair Tala'al badaru alayna. Nah, itu syairnya ketika orang-orang Madinah itu menyambut Nabi sebagai tanda kebahagiaannya. Nah, sampai saat ini itu kan ada biasanya meskipun tidak bulan Maulid, tiap malam Jumat itu biasanya ada kiaman. Itu tanda rasa kebahagiaannya itu untuk menyambut kedatangannya Nabi begitu. Sejak saat itu Madinah menjadi pusat kehidupan Islam dan tempat berdirinya masyarakat Muslim yang kuat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.